Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Yang ketiga atau yang terakhir, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik dan para penonton yang telah meluangkan waktunya sehingga semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sebelum kita ke pembahasan, saya mau bertanya nih sama bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik. Yang sudah menikah di sini siapa? Ayo, angkat tangannya. Oh, ternyata banyak ya yang sudah menikah. Yang masih jomblo, ayo siapa di sini yang belum menikah, yang masih jomblo, ayo angkat tangan. Oh, ternyata banyak juga yang masih jomblo ya. Semoga cepat-cepat diberikan jodoh, semoga cepat-cepat didatangkan jodohnya oleh Allah, amin. Ya, sekarang kita akan ke pembahasan ya. Menikah merupakan anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, kalau misalnya bilang terkutuk, jangan ngadep ke saya ya Bu, ya Pak, ya. Nah, jadi setelah menikah, apapun yang dilakukan oleh seorang suami, seorang istri itu termasuk ke dalam, itu menjadi ibadah. Misalnya suami pulang kerja, terus ibu menawarkan, Mas buat teh atau buat kopi, lalu ibu membuatkan suaminya teh. Nah, ibu membuatkan suaminya teh dengan penuh cinta, lalu diminum oleh suaminya. Nah, itu sudah bernilai ibadah. Dengan membuat teh saja sudah bernilai ibadah, Bu. Nah, jadi Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Pokoknya menikah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda seperti ini, bahwa sebagian sunnahku, termasuk sunnahku adalah menikah. Nah, jadi untuk yang belum bisa menikah dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa, karena puasa itu dapat menahan syahwat. Keluarga merupakan bagian terkecil di masyarakat yang paling minimal itu anggotanya ya terdiri dari suami istri atau bisa juga anak. Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang sangat didamba-dambakan oleh semua orang ya. Keluarga harmonis itu sangat didamba-dambakan oleh semua orang. Nah, keluarga yang harmonis dalam Islam itu disebut juga sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, gambaran keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu digambarkan sebagai keluarga yang damai, yang penuh cinta, harapan, serta ya penuh cinta, penuh harapan, dan penuh kasih sayang. Nah, ini Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bagaimana sih caranya mewujudkan keluarga yang sakinah. Nah, sebagaimana di sini saya akan bercerita tentang keluarga Rasulullah, keluarga yang harmonis. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita ini, jadi sekarang saya akan menceritakan lagi. Nah, pada suatu hari
pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama Aisyah, istri Rasulullah. Rasulullah duduk di pangkuan Aisyah. Nah, pada saat itu Aisyah setelah habis membuat kue untuk Rasulullah. Lalu tiba-tiba datanglah salah satu istri Rasulullah, yaitu Saudah. Nah, Saudah ini termasuk salah satu istri Rasulullah yang usianya tua. Nah, datanglah Saudah, lalu Saudah itu duduk di tengah-tengah. Jadi duduk di antara Rasulullah dan Aisyah. Nah, pada saat itu kan Saudah itu sebagai tamu, jadi Aisyah itu menawarkan kepada Saudah, ayo Saudah, makan ini, aku habis buat kue untuk Rasulullah, ayo makan aja. Itu seperti itu. Lalu Saudah itu berkata, enggak ah, aku nggak mau makan kue ini, aku nggak mau menyentuh sedikit pun kue ini. Saudah berkata seperti itu. Nah, Saudah berkata seperti itu. Nah, karena Aisyah itu kan anak kecil. Nah, jadi Saudah itu ingin bercanda dengan Aisyah. Lalu Aisyah berkata, tidak apa-apa, ini makan aja, Rasulullah aja barusan makan, insya Allah ini enak. Seperti itu. Lalu Saudah berkata, enggak, aku nggak mau makan kue itu. Nah, lalu Aisyah itu mungkin karena Aisyah tersinggung, lalu Aisyah berkata seperti ini, kalau kamu nggak mau, Saudah, kalau kamu nggak mau makan kue ini, maka akan aku lemparkan tepung sisa membuat kue ini ke muka kamu. Lalu Saudah berkata, sok, ayo lempar aja ke mukaku, ke tepung itu. Nah, lalu Aisyah melempar tepung itu ke wajah Saudah. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua kakinya ke atas paha Aisyah sehingga Aisyah tidak bisa bergerak. Nah, tujuan Rasulullah mengunci kaki Aisyah itu yaitu agar Aisyah itu tidak bisa kemana-mana. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat kepada Saudah, ayo balas apa yang dilakukan oleh Aisyah. Lalu Saudah membalas dengan melempar tepung ke wajah Aisyah. Akhirnya pada hari itu istri Rasulullah itu lemparan tepung, perang tepung. Lalu tiba-tiba dari luar itu datang, tok, assalamualaikum. Ternyata itu sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Nah, mendengar kedatangan Umar bin Khattab, istri-istri Rasulullah langsung kabur, langsung pergi ke kamar, langsung bersembunyi. Nah, lalu Umar bin Khattab membuka pintu lalu berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tersenyum-senyum? Lalu Rasulullah bilang, ini istriku lucu-lucu sekali. Seperti itu. Lalu Umar bin Khattab berkata, lalu Umar bin Khattab berkata kepada istri Rasulullah, wahai istri-istri Rasulullah, apakah engkau takut kepadaku sedangkan engkau tidak takut kepada Rasulullah? Lalu istri-istri Rasulullah berkata, engkau orang yang keras lagi tegas, sedangkan Rasulullah orangnya lemah lembut. Nah, mendengar kata-kata itu, lalu Umar bin Khattab tertawa mendengar kata-kata itu. Nah, dari cerita ini kita belajar gimana harmonisnya keluarga Rasulullah, jadi tidak dianggap serius gitu ya. Nah, kita lanjut ke cerita. Nah, di sini saya akan memberi tips-tips mewujudkan keluarga yang sakinah. Tips yang pertama adalah memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai hambanya jangan pernah sekali-kali melupakan Allah dalam suatu hal, baik itu hal yang kecil ataupun hal yang sepele. Mintalah bantuan Allah untuk menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis.
pasangan yang saling mencintai karena Allah itu akan membuat hubungan rumah tangga kita itu semakin harmonis. Nah, jadi ini buat yang masih jomblo-jomblo ya, yang belum menikah, jangan pernah sekali-kali kita itu berdoa seperti ini, ya Allah, pokoknya saya harus dijodohkan dengan si A, pokok mau nggak mau saya harus dijodohkan dengan si A. Jangan pernah sekali-sekali kita berdoa seperti itu, karena sebelum kita mendekati ciptaannya, dekati dulu penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika hubungan kita dengan Allah itu baik, maka itu akan berpengaruh juga dengan bagaimana hubungan kita dengan ciptaannya, yaitu manusia. Seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah saling menjaga ibadah. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang saling menjaga ibadah dan saling mengingatkan dalam hal kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi seperti ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dalam firman Allah tersebut, Allah itu kan artinya ya seperti ini. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan ya untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya Allah itu nggak butuh ibadah kita. Allah itu maha kaya. Allah itu nggak butuh ibadah kita. Tetapi sedangkan kita yang butuh dengan Allah, kita yang sangat butuh dengan Allah. Nah, karena kita itu beribadah dengan Allah itu karena ya sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah berkat rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Rezeki diberikan suami yang soleha, rezeki diberikan kesehatan, itu kan termasuk rezeki. Barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah, itu termasuk orang-orang yang sombong. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan adik-adik mau nggak dibilang orang yang sombong? Mau atau enggak? Pasti nggak mau kan ya? Ya, saya juga nggak mau dibilang termasuk orang-orang yang sombong. Di sini makanya kalau kita nggak mau dibilang orang-orang yang sombong, beribadahlah. Jangan seperti itu. Mungkin ibu-ibu sudah tahu di sini. Mungkin para hadirin sudah tahu kisah Korun. Jangan seperti Korun. Korun itu merupakan raja yang sangat kaya raya, memiliki harta yang banyak sekali. Tapi dia tidak mau mengimani Allah. Dia sombong, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Sehingga dalam sekejap mata Allah melenyapkan hartanya, melenyapkan dirinya, itu melenyapkan Korun semuanya. Jadi hartanya semuanya dilenyapkan oleh Allah sampai tidak ada tersisa sama sekali hartanya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong. Amin, Allahumma amin. Lalu tips yang ketiga adalah saling mencurahkan perhatian. Nah, pada kenyataannya hal yang ketiga, poin ketiga ini sering sekali disepelekan, terutama oleh para suami ya. Nah, jadi jangan sekali-kali kita menyepelekan perhatian ya Bu, ya Pak, maksudnya jangan menyepelekan perhatian ya, karena ini termasuk hal yang penting ya, khususnya ya para suami ini. Jadi kita itu jangan memfokuskan perhatian kita itu kepada pekerjaan saja ya. Sekali-kali perhatikan istrinya, setidaknya ya diingatkan gitu istrinya. Pada kenyataannya wanita itu sifatnya ingin diperhatikan, bahkan dalam hal kecil, misalnya kayak diingatkan makan seperti itu, misalnya dek sudah makan seperti itu. Karena atau kita bisa membelikan istrinya skincare seperti itu untuk merawat wajah. Nah,
jika istri terawat, nah jadi kan suami juga ikut senang kan kalau misalnya istri terawat, istri cantik seperti itu. Sebenarnya membuat wanita bahagia itu nggak susah, sebenarnya gampang aja buat wanita bahagia seperti itu ya. Jadi jangan lupa beri perhatian kepada istri, karena istri juga capek, bukan suami aja yang capek kan, tetapi istri juga capek. Istri capek mengurus rumah tangga, mengurus anak, begadang untuk menyusui anak, untuk jaga anak malam-malam, itu juga capek. Nah, jadi saling mencurahkan perhatian lah antara suami dan istri. Nah, jadi yang poin yang keempat adalah menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Nah, ini juga sering banget dilupakan, quality time bersama keluarga. Nah, untuk menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga itu tidak hanya berlibur keluar itu. Jadi ya di rumah juga kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Jangan terus-terusan disibukkan dengan gadgetnya, disibukkan dengan pekerjaannya. Nah, di sini saya punya cerita salah satu keluarga yang harmonis. Nah, mungkin kan pada suatu hari itu dalam satu keluarga itu ada ibu, suami, istri, dan anak. Nah, anaknya itu sudah besar, anaknya itu cowok dan sudah berkeluarga. Belum sampai pernikahan 1 tahun, anaknya itu bertengkar terus dengan istrinya, bertengkar terus, dan sampai akhirnya anaknya itu berkata ke rumah ayahnya, jadi berkata kepada ibu bapaknya, "Pak, Bu, kenapa sih selama aku dididik dari kecil, selama aku kecil sampai aku berkeluarga, aku nggak pernah mendengar kalian itu bertengkar?" Lalu bapaknya tuh bilang kayak gini, bapaknya tuh bercerita seperti ini, "Iya, kita nggak pernah bertengkar karena setiap hari itu setiap malam, setiap sebelum tidur itu kita bertukar buku diary. Jadi ibu bapaknya itu punya diary masing-masing. Nah, di setiap harinya itu bapak sama ibu itu sebelum tidur itu kayak menuliskan gitu. Hari ini kayak menuliskan kebaikan-kebaikan istri, keburukan-keburukan istri, maksudnya kesalahan-kesalahan istri pada hari itu. Jadi dia menuliskan, misalnya pada hari ini istriku memasakkan aku soto itu merupakan masakan kesukaanku, tetapi sotonya terlalu asin menurutku." Nah, seperti itu. Nah, lalu pada hari ini juga istriku cerewet banget seperti itu. Nah, lalu sebelum tidur itu ya akhirnya bertukar diary suami istri, yang istri baca diarynya suami, yang suami baca diarynya istri. Jadi saling tahu, oh ternyata hari ini aku masaknya terlalu banyak garamnya, oh besok aku kurangin garamnya. Jadi kan setelah membaca itu jadi kita tahu kesalahan kita itu seperti ini, seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang disembunyikan gitu dari suami istri, seperti itu. Itulah kunci tips. Nah, jadi saya ulangi ya, tips mewujudkan keluarga yang sakinah ada 4 yang tadi saya jelaskan. Yang pertama yaitu memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saling menjaga ibadah. Yang ketiga, saling mencurahkan perhatian, dan yang keempat adalah menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Nah, yang keempat ini yang saya tambahkan ya. Berkualitas bersama keluarga ini bisa kalau misalnya suami istri itu bisa melakukan pillow talk. Pillow talk itu dilakukan sebelum tidur. Jadi pillow talk itu ya berbincang-bincang di atas ranjang, di atas bantal itu, berbincang-bincang, ya menceritakan masa lalu atau menceritakan kisah yang tadi, gimana sih tadi pekerjaannya tuh bagaimana, itu ya curhat-curhatan gitu. Sudah ya, dan semoga apa yang telah saya berikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk ibu dan bapak semua dan untuk penonton. Nah, demikian
yang saya berikan. Semoga kita semua bisa menjadi keluarga, kita bisa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.